Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di acara yang diselenggarakan oleh DG Health. Kita sudah cukup lama ya tidak berjumpa dengan acara yang diadakan oleh DG Health ini. Namun pada hari ini kita berjumpa lagi dengan tema Nakes Go Digital 2.1 AI dalam analisis data pasien dan pengambilan keputusan klinis. Hari ini saya Dr. Yani Sari sebagai host akan memandu acara ini dengan dua narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman dan bisa membagikan informasi kepada kita mengenai AI ini dalam dunia kesehatan. Dengan narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Inyoman Gedebayu Wiratama Mars sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Cabang Bali. Selamat pagi, Dokter. Lalu sebagai narasumber yang kedua ada Bapak Insinyur Teguh P. Widayaka MBA MKOM sebagai Direktur dari Matrika. Selamat pagi Pak Teguh. Oke, Ya, sebelum memulai acara ini, saya akan memandu dengan rundown dari acara ini. Pertama, nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber pertama, lalu narasumber kedua, dan baru kita akan memulai sesi tanya jawab dan nanti di akhir akan dibagikan link untuk daftar absen para peserta. Oleh karena itu, tidak usah berlama, kita akan memulai untuk paparan dari sumber yang pertama. Tapi sebelumnya, seperti kebiasaan saya sebagai host, saya akan memberikan sebuah pantun. Karena kita sudah sangat lama ya tidak bertemu di webinar ini. Ada dua pantun yang sudah saya siapkan. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya menyapa apa kabar semua. Mari bersama kita bertamu. Kalau bertamu jangan lupa waktu. Bagaimana kabar dirimu? Sudah lama kita tidak bertemu. Oke, untuk pembahasan yang pertama dari Dr. Inyoman Gedebayu Wiratama Mars sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Cabang Bali. Selamat pagi, Dokter. selamat pagi, Dokter Yani. Teleponnya. Ya, Selamat pagi, Dokter. Saya prasejahtera. bacakan sedikit tentang riwayat dokter ya, Dok. Sebagai Hmm, medical doctor Bakti Rahayu Hospital Denpasar, sebagai Director Bakti Rahayu Tabanan, Member of Hospital Ethics Honor Board Bali, Chairman Indonesian Private Hospital Association, dan GM Bakti Rahayu Group Company. Baik dokter, apa kabar dok? Mas Dokter, baik kabar saya baik sekali. Nah, Baik dokter, boleh kita mulai oke, ya dokter? Dari dokter, silakan dokter. baik. Terima kasih. Bisa tolong dibantu untuk share screen-nya nih, Dokter Yani atau rekan-rekan operator. Mohon maaf, suaranya terdengar ya, Dokter Yani. Terdengar jelas nih? Terdengar, Dok. Selamat pagi. Apa suara saya terdengar jelas, Dokter Yani? Pagi dok, agak Halo putus-putus dok. dokter. Halo, Dok. Iya, agak terputus-putus dokter. Terdengar apa tidak suara saya ya? Terdengar dok sekarang. Terdengar ya? Mohon maaf, ini saya soalnya sedang di Ya, sekarang terdengar. posisinya sedang di ini di bentar, bentar. Saya coba sharing dulu mbak. Mohon maaf. Hmm,
Baik, sepertinya ada terkendala Selamat pagi, Dok. pagi, pagi dok. Ya, sekarang lebih baik ya, lebih bagus ya. Ya, lebih baik dokter. Oke, oke. Silakan Mohon maaf, dok. ada sedikit interupsi karena posisi sedang rapat kerja Persatuan Rumah Sakit Indonesia untuk wilayah Bali. Baik, senang sekali Baik rekan-rekan dokter. semua pada hari ini kita dapat bertemu dan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan saya Dr. Nyoman Gede Bayu Wiratama Swedia dan pada hari ini saya berbicara sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Bali. Nah, pada hari ini ada satu hal yang menarik yang kita akan bahas nih rekan-rekan dari Digi Health dan juga dari peserta yang sudah mengikuti pada hari ini. Bagaimana kita merancang keunggulan dari rumah sakit dengan memanfaatkan artificial intelligence di dalam pelayanan rumah sakit kita. Nah, ini merupakan satu hal yang kita tidak boleh tutup mata dan harapan saya nanti kita dapat banyak berdiskusi di belakang. Baik, next dokter. Ya, di sini kita dapat melihat ya rekan-rekan semua bahwa saat ini dunia sedang dalam transformasi digital yang luar biasa. Kalau dari market yang dapat saya cari atau yang dapat saya lihat itu lebih banyak di Amerika karena memang di Amerika progresnya pesat sekali. Di mana di sana captive marketnya berkembang sedemikian besarnya, ya. Kemudian pun juga untuk potensi AI penggunaan artificial intelligence, Indonesia sendiri itu masih di peringkat 3, tetapi ini secara umum teman-teman. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat Indonesia ataupun komunitas bisnis di Indonesia itu sudah sangat-sangat erat dengan yang namanya artificial intelligence yang tanpa kita sadari sendiri gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam keseharian kita, kita sudah banyak aplikasi yang sangat banyak membantu kita. Ketika kita sedang banyak browsing sosial media, tiba-tiba ada iklan-iklan yang sesuai dengan peminatan kita. Jadi itu sudah banyak pasar-pasar AI yang berkembang dan sudah berjalan di Indonesia, tetapi belum terlalu banyak berkembang dalam dunia kesehatan. Next, dok. Ya, jadi sebenarnya teman-teman semua, kalau dalam dunia kesehatan sendiri, ada banyak hal yang bisa kita gunakan, gitu ya. Utamanya dalam pengolahan citra medis atau dari sisi radiologi, citra medis banyak yang bisa kita gunakan mulai dari X-ray manual, kemudian mulai dari CT scan, kemudian mulai dari MRI ataupun beberapa pemeriksaan canggih lainnya, itu semua sudah dapat dilakukan dengan menggunakan AI. Bahkan yang paling simpel atau yang paling sederhana sekali, misalnya alat EKG buat kita para dokter. Kalau dulu kita masih punya alat EKG yang keluarnya hanya grafik saja atau gambaran rekam jantung saja. Tetapi saat ini ini yang terbaru itu alat EKG kita sudah bisa membaca dan memberikan kepada kita rekomendasi bahwa itu merupakan hasil rekam jantung yang normal atau tidak atau ada gangguan dan segala macam. Jadi kita bisa lebih fokus. Nah, kemudian yang kedua ada analisis data genomik. Nah, ini sangat sedang berkembang pesat di Indonesia sendiri sudah berjalan. Rumah sakit bahkan laboratorium itu sudah banyak menggunakan analisis data untuk genomik gitu. Itu dilihat nanti olahraga apa sih yang cocok. Dilihat klien ini dia yang cocok makannya apa, apakah dia cocok makan daging apa tidak, apakah dia cocok ini bukan dengan golongan darah ya, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan darah yang dilakukan, termasuk juga penggunaan obat-obatan, gitu, ya. Kemudian analisis data elektronik rekam medis. Nah, sekarang sudah luar biasa. Uh, Satu hari yang lalu saya kebetulan baru menjadi speaker di Global Health Summit di Bali, kebetulan diselenggarakan di Bali untuk Global Health Summit. Di sana sudah terinformasikan bahwa ada beberapa mau kita menggunakan elektronik rekam medis apapun, kita sebagai owner mungkin atau kita sebagai manajemen rumah sakit atau manajemen klinik itu kita sudah tinggal pencet saja, kita sudah tinggal minta apa yang kita mau gitu. Itu semua sudah tersaji
Kalau saat ini, kalau teman-teman nanti menyampaikan, kita juga udah bisa dok, elektronik rekam medis kita sudah bisa, misalnya gitu. Tetapi ini uniknya adalah dia apabila misalnya sekarang kan sudah banyak ya klinik-klinik, misalnya dalam satu corporate atau satu PT itu misalnya punya 10 klinik gitu misalnya. Dengan menggunakan artificial intelligence bahkan semua klinik ini tinggal mengirim data ke satu titik, nanti langsung dikaji tuh. Yang dikaji apa? Obat apa yang digunakan? Pasiennya ini berobat berapa kali ke semua jaringan kita? Itu macam-macam sekali. Kemudian diagnosa apa yang digunakan, dokter siapa yang tidak taat dalam mengisi rekam medis itu sekarang kemarin sudah diinformasikan dalam Global Health Summit kemarin. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Kemudian juga bisa untuk personalisasi pengobatan. Hal yang sama sebenarnya ini mirip seperti yang di analisis data genomik. Kalau yang di genomik itu bahkan sudah bisa melihat berdasarkan pemeriksaan darah eh, seseorang ini atau klien kita cocok apa tidak dia menggunakan paracetamol. Mana lebih sensitif dia menggunakan paracetamol atau dia menggunakan ibuprofen. Nah, itu menjadi satu hal juga yang unik yang ternyata saat ini sudah luar biasa. Kemudian pengembangan obat-obatan. Dengan menggunakan artificial intelligence, kalau zaman dulu kita eh, masih menggunakan clinical trial. Clinical trial dalam artian kita coba nih 50 orang atau 100 orang yang dalam kondisi panas misalnya, 50 orang kita kasih paracetamol, kemudian 50 orang kita kasih placebo. Dari 100 orang ini atau 50 ini bagaimana dia kondisinya. Nah, saat ini dengan menggunakan darah yang tadi itu sudah bisa dicek apakah orang ini memang cocok apakah tidak apabila menggunakan paracetamol. Dilihat dari kondisi tersebut pengembangan obat-obatan jadi sangat minimal sekali untuk human testingnya. Gitu. Kalau zaman dulu kita masih ada animal testing, kemudian kalau syaratnya kalau mau lulus ke BPOM ataupun ini sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa obat tersebut aman. Kemudian robot bedah, nanti saya akan tunjukkan bahwa di Indonesia robot bedah itu berjalannya eh, masih baru beberapa kali dengan dengan pengembangan teknologi yang baru. Ini kita baru masuk ke dalam era operasi dengan menggunakan robot bedah. Tetapi kalau di luar negeri sendiri, seperti yang saya kemarin ketemu dengan salah satu dokter, dia di Singapura dan juga di Brunei. Dalam setahun yang bersangkutan, beliau melakukan tindakan robotik bedah itu sekitar 3.200 kali dalam setahun. Gitu. Artinya apa? Di luar negeri untuk tindakan menggunakan robot bedah itu sudah sedemikian pasif dan sedemikian biasanya. Gitu. Bukan berarti kita langsung mengagungkan mereka, tidak. Sebenarnya justru malah kita di Indonesia punya potensi yang lebih besar. Kenapa? Karena kita punya sumber daya manusia, kita punya kasus yang cukup banyak, tetapi memang penetrasi untuk artificial intelligence di Indonesia belum terlalu baik. Kemudian juga ada telemedicine dan juga chatbot. Kalau telemedicine ya, kalau saya izin saya boleh sebut merek, ada beberapa merek seperti Halodoc dan segala macam. Atau pada saat kita sesi konsultasi, itu kita mungkin dari DG Health juga, begitu kita mau bertanya, langsung chatbotnya menjawab. Gitu. Apa kondisi dia bagaimana, apa dan segala macam. Itu sudah bisa langsung konsultasi via online itu dengan menggunakan teknologi dari telemedicine di mana semua sudah disiapkan di depan. Apabila pertanyaannya ini kita harus bertanya apa dan segala macam. Gitu ya. Next, Mbak, ada dokter. Ya, ini ada beberapa peluang AI di Indonesia. Kenapa saya katakan peluang? Karena segala hal yang terkait dengan yang baru dan terasa berat itu pasti ada peluang. Apalagi saat ini tentu saja Bapak Menteri Kesehatan kita sangat-sangat progresif. Beliau minta bahkan semua rumah sakit vertikal harus dapat diakses oleh masyarakat. Nah, ini yang pertama, peningkatan akses dan kualitas ke layanan kesehatan. Kenapa kita katakan akan ada peningkatan akses dan kualitas layanan? Karena saat ini Kementerian Kesehatan sendiri meminta apabila ada rumah sakit atau puskesmas yang saat ini memang belum ada dokter, maka dapat dilakukan langsung telekonsulting. Nah, ketika dilakukan telekonsulting, maka yang bersangkutan sudah bisa mendapatkan terapi secara jarak jauh. Tetapi tentu saja catatannya masih tetap ada tenaga kesehatan yang berada di sana. Oke. Okay. Kemudian tentu termasuk juga dengan sister hospital. Sister hospital itu pun juga apabila misalnya
paparan kemarin, apabila ada di salah satu rumah sakit yang tidak ada spesialisasinya, tetapi ternyata ada kasusnya, itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Jadi dokternya dapat memandu, misalnya nih, dokter konsultannya ada di Bali. Kemudian pada saat tersebut pasiennya sedang ada di, atau disebut kalau di Bali misalnya di Denpasar gitu ya. Denpasar kan cukup ini. Kemudian pasien tersebut ada di pelosok di daerah Bali yang memang tidak ada dokter spesialisnya. Saya sebut saja Nusa Penida, di mana di sana tidak terlalu banyak dokter spesialis. Nah, di sana dengan menggunakan telemedicine eh, itu sudah dapat berjalan. Pun juga kalau sudah sampai telerobotik, ketika Anda sudah bisa berjalan dengan baik, dengan kondisi jarak jauh pun, dokter bedah di Denpasar, dia sudah bisa operasi. Nah, kemudian juga peningkatan akurasi diagnosis. Hal ini gambaran seperti yang tadi saya sampaikan. Uh, AI ini love and hate ya, jadi bisa dibilang tergantung dari siapa yang melihat. Kalau dari sisi orang yang menyenangi, maka dia akan membantu untuk meningkatkan akurasi diagnosisnya, gitu. Buat yang menyenangi. Tapi buat orang yang membenci, misalnya mungkin sejawat yang tidak nyaman dengan kehadiran AI, akan berpikir bahwa wah jangan-jangan ntar saya bakal digantikan. Padahal sebenarnya AI sendiri fungsinya dari di sana. Tetapi mindset ini juga yang sebenarnya harus dipahami oleh dokter dokter pemilik rumah sakit atau dokter sebagai DPJP ataupun yang lain. Karena sejatinya hingga saat ini insurance company ataupun kalau kita ngomong yang di Indonesia paling banyak BPJS Kesehatan ataupun yang lain, mereka tetap mindsetnya harus ketemu dengan dokter. Tetapi dokter sendiri bisa meningkatkan akurasi diagnosis. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan ekokardiografi. Ekokardiografi kalau yang dulu dokternya masih saya bilang bukan buta ya, tetapi ngelihat benar-benar harus mencari dengan baik dan harus mencari dengan benar. Tetapi dengan kondisi saat ini, ketika dia sudah mencari itu sudah bisa mendapatkan rekomendasi apakah ada potensi untuk gangguan katup jantung misalnya, ataupun nggak ada potensi gangguan yang lain misalnya, nah itu sudah bisa terlihat. Ya, kemudian next berikutnya. Nah, efisiensi dalam manajemen rumah sakit. Hal ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena sering sekali kalau teman-teman perhatikan baik manajemen rumah sakit ataupun klinik, itu kita sering sekali mengeluarkan biaya untuk alat tulis kantor. Jadi dengan menggunakan AI, dengan full kita menggunakan artificial intelligence, itu kita bisa benar melakukan efisiensi dengan baik. Memang akan ada investasi di depan, karena kita harus membeli perangkat, kita harus membeli gadget, kita harus membeli keamanan, dan lain-lain. Tetapi itu akan sangat bisa memudahkan uh, proses kita untuk memberikan pelayanan. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk personalisasi pengobatan. Apabila memang kita sudah mencoba untuk melakukan pengecekan, kalau sebelumnya dari awal yang bersangkutan sudah melakukan obat-obat apa saja yang memang sensitif terhadap yang bersangkutan, maka akan timbul. Jadi tidak selalu ketika orang sakitnya typhoid, dia diberikannya selalu chloramphenicol atau diberikan ciprofloxacin ataupun baru diberikan amoxicillin. Kalau ternyata memang untuk obat tersebut pasien ini sendiri tidak dalam kondisi sensitif sehingga akhirnya length of stay-nya pasien pada saat di rumah sakit menjadi panjang. Next, peningkatan kesehatan mental. Nah, saat ini pun juga sudah ada ranah dalam artificial intelligence di mana banyak orang yang dalam kondisi introvert dan memang lebih senang sendiri, ketika psikolog tidak bisa masuk atau psikiater tidak bisa masuk, maka peran AI untuk dapat berdiskusi dengan pasien dan AI ini sendiri dipantau oleh dokter atau psikiater atau psikolog, orang yang bersangkutan dapat menyampaikan dengan baik kendala yang dan apa yang mereka rasakan. Nah, hal ini menjadi penting karena ternyata masih banyak ketika orang dalam kondisi depresi yang bersangkutan masih tertutup, belum mau menyampaikan apapun, ketika dia sudah biasa dengan gadget, dia dapat menyampaikan segala apapun itu dengan gadget. Dan kita dapat mendapatkan informasi yang baik dari apa yang disampaikan oleh saya. Next, Mbak, dokter. Nah, peningkatan penelitian dan pengembangan obat-obatan yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah tidak perlu lagi menggunakan atau melakukan clinical trial,
Jadi obat-obatan yang ada dari setiap pasien yang sudah kita punya, dari spesimen yang kita ada itu kita bisa lakukan testing langsung kepada yang bersangkutan. Oh, ternyata untuk misalnya untuk kasus tivoid dari 100 pasien yang dirawat dengan diagnosis tivoid, ternyata saat ini obat yang lebih efektif adalah obat yang A atau menggunakan obat yang B seperti itu. Sehingga nanti industri farmasi itu juga akan lebih mudah, dan rekan sejawat BP penanggung jawab pelayanan akan lebih mudah juga untuk melakukan pemilihan obat-obatan. Next, dok. Nah, untuk kunjungan kesehatan dan edukasi sudah banyak ini. Jadi sekarang bahkan mungkin kalau yang saya perhatikan eh, banyak orang lebih akrab dengan menggunakan AI, artificial intelligence, mungkin kita sebut saja YouTube. Jadi apapun itu mereka bakal googling dulu, apapun itu kita bakal ini dulu. Tetapi kalau misalnya memang ternyata dari kita sendiri yang sudah memanfaatkan AI, kemudian kita penetrasi kepada masyarakat, maka masyarakat ini dia akan jauh lebih mudah untuk bisa mengakses informasi yang benar. Karena kalau misalnya di googling, terkadang kita belum tentu mendapatkan informasi yang benar. Siapapun yang bisa bermain dengan pemikirannya mereka, mereka bisa menulis blog, mereka bisa menulis apapun itu di sana, dan orang yang men-search di sana belum tentu dia mengetahui yang disampaikan ini sudah benar ataukah yang disampaikan ini masih belum 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 terlalu benar gitu. Nah, hal itu menjadi penting buat kita dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan juga edukasi. Next. Nah, ini kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Tanpa disadari bahwa kita sebenarnya sudah berkolaborasi di mana seluruh fasilitas kesehatan itu sudah wajib tersambung dengan Satu Sehat. Satu Sehat platform yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan merupakan sebuah artificial intelligence. Dengan menggunakan ini, Kemenkes akan tahu di Bali itu misalnya, di Bali itu penyakit nomor satu yang paling banyak apa sih? Penyakit diabetes di Bali dalam 1 bulan berapa sih? Sorry, total penderita diabetes di Bali itu berapa sih? Total penderita diabetes di Lombok misalnya berapa sih? Nah, itu mereka sudah sangat bisa. Sehingga di sana dengan mudahnya dari pemerintah pun juga bisa penetrasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan di swasta. Next. Nah, ini sebagai contoh rekan-rekan semua. Ini saya ambil yang telemedicine. Bahkan Kementerian Kesehatan juga, jadi untuk unit pelayanan kesehatannya, mereka sudah menerapkan telemedicine. Gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dalam hari ini rekan-rekan semua mungkin ada yang dari rumah sakit atau ada yang dari klinik atau ada yang praktek mandiri, itu mau suka tidak suka memang kita harus mulai meningkatkan atau harus mulai masuk ke dalam dunia itu. Kalau misalnya tidak, kita akan ketinggalan. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan mengenai telerobotik, ini sudah dilakukan apa namanya, sudah dilakukan operasi antara pasiennya berada di uh, Denpasar di Rumah Sakit Murah, kemudian operatornya berada di RSCM di Jakarta gitu. Dan pada saat tersebut operasinya berjalan sukses dan dirayakan. Nah, di sana sudah, dan pada saat tersebut operasinya operasi urologi juga dilakukan. Yang eh, telerobot yang pertama, pasiennya ada di RSCM, operatornya ada di Rumah Sakit Murah di Denpasar. Dan ini sudah berjalan. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kita bisa masuk ke sana. Next. Nah, dari penelitian juga, kalau dari sisi penelitian, untuk penegakan diagnosa itu banyak dengan yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan AI. Apakah itu EKG, apakah itu ekokardiografi. Nah, ini sebagai contoh adalah untuk membaca foto X-ray. Ketika kita membaca manual, ada session mungkin tidak semua dokter, tetapi pada saat mata kita lelah atau pada saat kondisi kita tidak baik, itu semua terlihat menjadi baik. Tetapi pada saat seperti ini, sama seperti yang tadi saya sampaikan, dengan menggunakan AI, langsung di-screen terlebih dahulu potensi-potensi yang mungkin ada. Apakah ini langsung dikatakan bahwa dia langsung dapat menegakkan diagnosa? Tidak. Menegakkan diagnosa kan tetap dengan oleh para DPJP. Karena seperti yang kita ketahui, penegakan diagnosa itu harus dengan pemeriksaan fisik, anamnesis, dan juga kalau misalnya memang ada penunjang, bisa dengan menggunakan penunjang. Next, dok.
Nah, ini pun juga sama yang tadi penelitian di IBM, yang ini penelitian di Harvard, di mana dokter-dokter di instansi gawat darurat yang mungkin tidak terlalu sensitif dengan menggunakan untuk membaca hasil radiologi, atau dalam artian tidak seakurat dokter spesialis radiologi, mereka bisa terbantu untuk bisa melakukan verifikasi di awal, kemudian mengkonfirmasi apakah ada potensi-potensi seperti yang ditemukan oleh hasil yang menggunakan alat peralatan yang menggunakan artificial intelligence. Next. Nah, sekarang tantangannya. Tapi di balik tantangan tentu saja nantinya akan ada peluang. Poin-poin yang akan menjadi penting buat kita semua adalah yang pertama ketersediaan data. Bagaimana nih ketersediaan data kita? Kalau misalnya kita ingin masuk ke EE tapi kita malas buat ngetik atau kita malas buat memasukkan data, ya data kita juga tidak akan berkualitas. Kemudian PR berikutnya atau tantangan berikutnya adalah infrastruktur teknologi. Nah, teknologi ini menjadi barang yang cukup konsumsinya cukup mahal, tetapi sebenarnya itu merupakan investasi untuk di masa depan. Kemudian kesiapan tenaga kesehatan yang tadi disampaikan, love and hate-nya, ada yang senang, tapi ada juga yang bisa nggak senang gitu. Apakah nanti terancam, oh ntar apakah pekerjaan saya akan mulai hilang gitu. Karena apalagi kalau misalnya kita buka Google, kemudian tiba-tiba di berita-berita di Google atau berita-berita di Yahoo misalnya, atau di portal yang lain, potensi-potensi pekerjaan yang akan hilang 10 tahun ke depan. Nah, gitu-gitu orang-orang akan semakin ceder. Jadi akan semakin terstigma bahwa AI ini menjadi tidak bagus. Kemudian etika dan privasi data-data. Nah, ini pun juga menjadi penting. Karena kita pun juga perlu memahami bahwa di Indonesia sistem security kita mungkin belum terlalu baik. Nah, hal ini pun juga menjadi PR buat para pengembang teknologi. Bagaimana kita menciptakan keamanan data, jangan sampai nanti, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu terjadi kasus di mana data dijual, data-data bank ini jebol, kemudian sistemnya diretas dan segala macam. Nah, hal ini juga menjadi penting agar jangan sampai nanti tenaga kesehatan ataupun dalam hal ini fasilitas kesehatan ini bisa menjadi masalah buat mereka karena dianggap melakukan penyebaran data. Kemudian berikutnya adalah regulasi pemerintah yang juga belum menetapkan AI sebagai aspek legal yang dapat dipercaya hingga saat ini. Karena sejatinya sebenarnya penegakan diagnosa itu tentu saja tetap dilakukan oleh para dokter, tetapi dengan berdasarkan rekomendasi. Sehingga teman-teman dokter sebenarnya, kalau saran saya, kita growth mindset-nya adalah menggunakan AI ini sebagai bahan bantu atau alat bantu untuk kita bisa menegakkan diagnosa dengan mengurangi margin of error atau human error yang mungkin akan terjadi pada kita. Next. Ya, yang dibutuhkan bagaimana yang penting harusnya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemangku kepentingan. Alangkah sangat bagusnya apabila bisa duduk bareng dengan antara Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan asosiasi perumah sakitan, untuk bisa kita membahas sebenarnya minimal dari Kementerian Kesehatan misalnya meminta apa saja sih yang harus ada, seperti kemarin misalnya sudah ada elektronik rekam medis. Kemudian berikutnya apa lagi yang harus disediakan sehingga kolaborasi kita akan jauh lebih bagus. Tentu saja juga pengaturan bagaimana alur rujukan yang jauh lebih baik sehingga tidak semua rumah sakit harus menyediakan peralatan-peralatan canggih, tetapi bagaimana mekanisme rujukannya sehingga rumah sakit yang merujuk pun juga tidak mendapatkan beban yang terlalu tinggi. Lalu ada investasi. Nah, ini menjadi penting. Saat ini pun juga bank-bank sudah mulai masuk ke dalam dunia itu. Bank-bank pada saat Global Summit kemarin yang saya ikutin juga ada bank-bank yang sudah menyatakan komitmen apabila ada rumah sakit atau klinik yang memang ingin berinvestasi terkait dengan AI, butuh membelikan peralatan tersebut, itu akan menjadi ini sekali. Kemudian juga pengembangan, penelitian dan pengembangan berkelanjutan ini harus terus dilakukan karena kita tidak bisa stagnan ketika sudah masuk, sudah menggunakan satu peralatan dan segala macam, terus kita diam gitu, udahlah kita udah cukup gini. Nah, itu kan kita masih juga perlu verifikasi. Karena apa? Yang di Singapura saat ini ada satu rumah sakit yang kemarin dipaparkan itu adalah
ketika dokter sudah menuliskan electronic prescribing, kemudian dinyatakan selesai, itu sudah ada lemari obat-obatan yang langsung menyiapkan tanpa dipersiapkan obat-obatan tersebut oleh TTK atau tenaga teknis kefarmasian ataukah apoteker. Mereka pun menyampaikan apakah kita langsung menghilangkan TTK atau apoteker? Tidak. Justru fungsi TTK dan apoteker itu langsung untuk melakukan verifikasi dan memberikan komunikasi kepada pasien lebih baik bagaimana eh, apa sifat obat tersebut, bagaimana interaksi obat tersebut sehingga pasien menjadi atau klien menjadi lebih puas dalam hal itu. Jadi ketika dokter baru mengetik e-prescribing, kemudian di finish, ketika sudah di finish, obat langsung disiapkan semua dengan menggunakan mesin penyiap. Nih, mungkin itu. Next, dokter. Ya, jadi hasil dari resume dari beberapa hal yang kita diskusikan ini secara keseluruhan AI memiliki potensi yang besar untuk kualitas layanan kesehatan serta efisiensi serta aksesibilitas kita. Tapi tantangan-tantangan seperti privasi data ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Seperti apa mekanismenya sehingga keamanan kita di jaringan internet atau keamanan kita di jaringan cloud itu semua dalam keadaan baik. Dan saat ini perkembangan AI di dunia kesehatan itu sangat-sangat pesat sekali, ya. Jadi sangat pesat. Dan ini akan diperkirakan akan terus meningkat, akan terus maju. Akan banyak pertemuan-pertemuan yang menginformasikan mengenai kemajuan-kemajuan dunia kesehatan. Akan ada pertemuan-pertemuan yang menunjukkan bagaimana bangunan rumah sakit, bangunan-bangunan klinik itu menggunakan bahan bangunan yang yang sustainable, kemudian lebih efisiensi, lebih menghemat biaya dan lain. Next. Ya, mungkin demikian dari saya sedikit. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga waktu tidak lewat. Terima kasih. Salam hormat buat rekan-rekan semua. Selamat siang. Baik, dokter. Terima kasih banyak untuk paparannya. Ini sangat sangat eh, memacu kita ya untuk lebih memakai teknologi lagi, membantu agar apa pelayanan kesehatan jauh lebih baik gitu ya, Dok. Tetapi kalau bisa kita jangan hanya di beberapa kota saja, tapi sampai masuk ke pelosok-pelosok teknologi ini semoga bisa berjalan dengan baik ya, Dokter ya. Jadi pelayanan Betul. kesehatan juga akan jauh lebih berkembang dan merata gitu ya, Dok. Baik, bagi teman-teman yang baru ikut bergabung dalam webinar ini, boleh langsung mengisi link absen yang sudah ada di dalam kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, jika ada yang ingin bertanya langsung, harap sabar sebentar karena kita masih ada narasumber yang kedua. Jika ingin menuliskan di dalam kolom Q&A juga bisa. Nanti akan saya bacakan dan langsung kita tanyakan. Baik, lalu kita akan beralih ke topik kedua yang akan dibawakan oleh Insinyur Teguh P. Widayaka, BA MKOM sebagai naskah. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, pagi dokter. Pagi, Selamat pagi Pak Teguh. pagi dok. Kedengaran suara saya? Pak. Halo? Iya, halo Pak. Terdengar Pak? Ya, kedengar. Oke. Ya. Baik, Pak. Sebelum Bapak memaparkan nih, saya akan membacakan sedikit riwayat dari Bapak karena tadi saya baca banyak sekali ya, Pak. Proyeknya salah. Sudah memulai karir sebagai ahli sistem analis ya, Pak. Betul? Ya, ya. Lalu pada tahun di 2024 ini Bapak sebagai eh, Sistem Informasi Manajemen Klinik GSM, lalu melakukan implementasi IRP-RS Harmoni di Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi Kudus, lalu sebagai Project Manager penyusunan roadmap TIK BKN tahun 2025 sampai tahun 2029, juga sebagai Project Manager pada PT Adi Farma Adi Jaya Medik dan masih banyak ada Pak Teguh buat untuk
membantu dalam perkembangan digitalisasi dalam bidang kesehatan ini ya Pak. Baik, tidak berlama-lama, saya silakan kepada Bapak untuk memaparkan paparannya pada hari ini. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih. Eh, saya izin share screen ya. Oke, baik. Baik Pak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya coba Waalaikumsalam. gini, intinya memang akan demo AI, tapi AI itu karena gini, saya sendiri praktisi ya sudah puluhan tahun. Saat ini saya CEO di PT Matrika Consulting. Nah, di situ ada divisi pengembangan sistem ya. Kemudian ada untuk produk kesehatan. Untuk produk kesehatan diantaranya adalah ERP rumah sakit. Jadi kalau boleh saya izin mungkin 10 menit pertama saya jelaskan prasyarat sebelum kita nanti bisa mengimplementasikan AI-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, saya coba besar. Oke, jadi gini. Eh, jadi untuk dapat mengelola dan mengontrol kinerja rumah sakit secara profesional ya. Jadi yang kita butuhkan di sini solusi revolusioner ya, yaitu ERP rumah sakit dan yang paling baru ini kami nanti akan launching di bulan Juli itu ya uji coba ya maksudnya uji coba untuk yang ada AI-nya itu eh, ERP rumah sakit berbasis AI ya. Jadi bedanya dengan SIM rumah sakit kalau kita lihat gini, SIM rumah sakit ini segini gitu ya. Kemudian ERP rumah sakitnya sebesar itu ya. Nah, intinya mungkin satu slogan kita bisa ngomong seluruh stakeholder, seluruh proses bisnis berada pada satu platform ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ini kalau di Kemenkes sering ya kita nyebutnya satu data atau single version of the truth ya kalau kalau di Kemenkes. Jadi bahkan di rumah sakit vertikal sekalipun gitu ya, yang di daerah Tomang itu kebetulan saya dengan HIMSS waktu itu asesmen untuk HIMSS EMRAM namanya untuk menilai mengakses seberapa tingkat kematangan dari electronic medical record-nya gitu ya. Di situ aplikasinya ada 68 aplikasi dan yang kita kagetnya adalah itu saling nggak nyambung gitu. Padahal kalau kita lihat level MRAM-nya tuh ya, level 0 sampai level 7, level 3 aja udah ngomong di situ terintegrasi secara data, secara proses gitu ya. Oke. Nah, intinya sistem ini tadi satu data, kemudian semua stakeholder bisa lihat dari point of view masing-masing. Ya. Dan ini bukan teori, ini sudah ada barangnya ya, itu ya. Artinya uh, sudah bisa dibuktikan. Nah, kelemahannya kalau tadi saya menyebutnya sistem silo ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu membangun sistem farmasi sendiri, membangun sistem keuangan sendiri, purchasing sendiri, pelayanan rumah sakitnya sendiri, pendukung medisnya sendiri. Ini bisa seperti gini kalau kita, jadi ada orang finance kerja di dalam sini tanpa dia tahu dunia luar gitu ya, kayak gini. Ini gambaran yang mendekati lah, analogi yang mendekati. Jadi pasti entry ulangnya banyak walaupun dia pakai file Excel gitu ya. Kemudian workflow dan approval-nya nggak berjalan. Pasti kebijakan standar prosedurnya gimana tuh? Itu sulit ditegakkan karena harus manual, workflow-nya nggak jalan. Yang terakhir di sini, kita sulit melihat kinerja untuk tingkat corporate, tingkat tingkat rumah sakit ya, atau kalau ada holdingnya rumah sakit, tingkat holdingnya rumah sakit gitu. Karena mau konsolidasi data susah, nganalisis susah, buat dashboard susah, apalagi bikin AI-nya gitu ya, karena datanya scatter. Oke. Nah, eh, modulnya banyak. Ya, intinya tadi pelayanan medis itu ya. Eh, mungkin ini kita bisa bicara lain waktu ya, tapi ini modulnya tuh hampir 100, seratusan modulnya gitu ya. Ini saya. Nah,
kenapa kebijakan standar prosedur itu perlu di-embed, di-embed gimana caranya sih dia bisa di-embed gitu ya, karena workflow-nya nih tadi ya, jadi ada workflow-nya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini end-to-end proses dari procure masuk ke barangnya sampai ke keuangan itu tanpa ada eh, apa entry lagi ya, karena kita bicarakan gini, transformasi digital ya, artinya nggak boleh ada kertas lagi, approvalnya juga harus online, tagihan ke BPJS udah nggak ada tanda tangan lagi yang manual ya, semuanya pakai misalnya yang Pruri itu ya, termasuk apa materai dan lain-lainnya. Ini order to cash, kemudian ini di accountingnya. Jadi nggak ada lagi apapun yang bentuknya dicetak ya. Untuk itu perlu apa tuh kalau kita bicara digital transformasi? Kita perlu komunikasi dan kolaborasi yang juga embedded di sistem ya. Jadi emailnya, WhatsApp-nya sudah internal semua, Zoom meeting-nya udah internal semua gitu di sini. Dan semuanya menggunakan dashboard. Saya coba gini, saya coba sedikit aja ya. Ini tadi saya maksimum tadi 10 menit udah masuk ke AI kita ya. Jadi gini, ada seorang misalnya, ini tampilannya bisa macam-macam ya. Ini tergantung tema, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Tapi yang lebih tren sekarang di sejak tahun 2020 itu super apps tapi single platform ya tadi. Jadi karena nanti modul-modulnya setiap stakeholder lain-lain. Oke, saya contoh, saya mau pengadaan ya. Sebetulnya pengadaan itu otomatis ke trigger di mana obat sudah di bawah angka tertentu ya. Tapi ini saya mau bypass, saya coba ini ada purchase. Nah, memang tampilannya ya bukan, kalau namanya ERP ya tampilannya nggak bisa sederhana ya. Tapi belajarnya bisa pelan-pelan, hanya hanya satu tampilan dulu, nanti bisa belajar tampilan berikutnya gitu ya. Nah, intinya katakanlah saya mau beli dari suatu vendor apa misalnya ini, eh, saya mau beli Mox ini obat atau barang apa aja ya di sini ya, misalnya Adri Lotion ini. Saya mau beli kuantitinya 20, price-nya misalnya 100, sorry, 100, oh, ini. Oke, ini eh, katakanlah saya manajer dari purchase-nya gitu, ini saya save dulu. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini flow-nya tadi. Flow-nya tadi kita bisa gambar setiap permintaan, sebetulnya kalau udah pakai sistem cukup 2 flow aja, walaupun sering saya lihat untuk minta uang 500.000 rupiah itu approval-nya sampai 9 ya. Itu biasanya nanti kami perbaiki. Ada bisnis proses improvement ya, kalau di rumah sakit kita ada satu tahap itu. Oke. Biasanya ini atasan ini, kebetulan saya pakai. Kalau bahasa ya, kita ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kebetulan kami juga kembangkan bahasa Portugis ya, karena ini sedang persiapan untuk di Timur Timur. Oke, bisa nanti atasannya langsung send, ini send by email ke siapa? Ke vendornya ini yang ada di sini. Jadi mau email nanti kalau kita install WA nanti ada WA-nya di sini gitu ya. Tanpa harus buka lagi email, buka lagi WA. Tapi saya di sini saya ingin delegasikan ke anak buah saya di sini. Oke, saya delegasikan ke anak buah saya, tolong cek harganya. Nego harga terbaik misalnya gitu. Saya minta hari ini ke namanya si Mak Demo. Saya kirim gitu. Oke. Nah, di atas draft PO nomor 10 ini, di bawah draft PO nomor 10 kita lihat ini diskusi-diskusinya. Kalau nanti ada email dengan orang, nanti balikan emailnya semua masuk di sini. Jadi historical terhadap PO nomor 10 itu lengkap di sini. Nah, saya sebagai Mak Demo, anak buahnya tadi ya, oh, sorry,
Oke. Sorry. Demo. Oke. Jadi kalau, nah, saya mendapat, jadi kalau di handphone saya juga nanti bunyi gitu, ting gitu ya, bunyinya di sini. Saya mendapat message ini, ada dua nih yang harus saya lakukan. Begitu saya klik di sini, dia langsung kebuka tuh, yang 100.000 ini. Saya langsung buka, biasanya saya jawab, baik Pak, gitu ya. Atau saya juga bisa jawabnya lewat sini, ke atasan saya. Baik Pak, saya TL, saya tindak lanjuti gitu ya. Oke, sorry. Oke. Nah, ini karena di copy ke apa, ke laptop saya ya. Oke. Nah, intinya dia bisa WA, bisa telepon, atau dia bisa send emailnya langsung. Gini, sorry, send email. Saya coba dari sini. Send by email. Nah, artinya apa? Seluruh komunikasi tadi mau dia video video call ya. Jadi ada internal video call, ada. Intinya semua data masuk jadi satu di sini. Nah, ini kita lihat ya. Oke, ini emailnya, ini attachmentnya. Oke. Kemudian dia tinggal confirm. Nah, kita lihat di gudang nih ada yang terima di gudang. Jadi kalau kita masuk jadi tadi dari purchase ke gudang, gudang ke inventory, intinya semua jadi satu dan satu data itu ya, sehingga nanti di keuangan, di accounting itu jurnalnya sudah masuk. Jadi di ke accounting kita bisa lihat ini dashboard uh, operation, kita nanti bisa lihat laporan atau jurnal-jurnalnya sudah masuk ya. Itu juga nanti jurnal-jurnal entry-nya udah otomatis, nggak ada lagi orang yang ngerjakan. Oke, dengan gitu apa kelebihannya tadi? Kita bisa buat apa saja, kita bisa buat analitik, kita bisa buat macam-macam, kita bisa buat AI. Oke, itu satu. Intinya prinsipnya bahwa proses terintegrasi, nggak ada lagi kertas dan manual, data terintegrasi, komunikasi juga terintegrasi ya, ini komunikasinya di sini. Nah, kemudian semuanya nanti ada dashboardnya, kita bisa lihat ya. Jadi kalau bicara dashboard tadi, semua modul bagusnya sih ada dashboardnya ya, misalnya sales, keuangan. Saya coba. Ini karena diinstal di laptop ya, jadi berat ya. Tapi oke. Intinya saya tadi mau menunjukkan semua tampilan itu ada dashboardnya, baik itu predefined dashboard maupun dashboard yang kita buat sendiri. Oke. Dengan gitu kita mau buat apapun juga analitik, dashboard, AI gitu ya. Jadi kalau analitik saya bisa, salah satu analitik saya gini, ini misalnya saya punya pasien, atau saya punya apa yang bisa dianalitik. Hemodialisa, nursing, lab, inilah misalnya ya. Nah ini analitik nih di sini. Nah, karena tadi satu satu tempat ya, saya misalnya mau lihat berapa total rupiahnya ini. Kemudian saya mau lihat per bulannya apa. Nah, karena tadi jadi satu, saya bisa tahu vendornya. Vendornya ini apa aja nih pada bulan Februari berapa nih? Apa aja yang dibeli oleh vendor ini? Vendor.
apa aja yang dibeli, udah audit ya, di sini cari di sini, analitik, apa aja yang dibeli, ini produknya, vendornya, produknya, pada bulan apa aja dia dibeli, pada minggu keberapa, misalnya, dan seterusnya. Kita bisa compare produk dengan pasien, produk dengan dokter yang mengeluarkan produknya. Jadi kita bisa lihat dokter mana yang eh, jualan produk A atau produk tertentu dia lebih banyak gitu ya. Oke, sekarang saya coba ke AI-nya yang paling sederhana ya. Jadi kalau kita nggak muluk-muluk, AI-nya memang gini. Ini tadi saya mau cerita bahwa setelah menggunakan sistem yang ERP ini, manajemen ke atas, kuncinya apa? Senjatanya itu cuma dashboard kinerja sama approval gini. Sama approval ya. Sama approval seperti ini, sorry. Nah, saya mau coba demo gini. Saat ini memang kami belum launching ya, masih uji coba terus ini. Ada satu rumah sakit di Jonggol, kami sedang kerjasama untuk uji coba. Intinya ada AI apapun juga, jadi AI machine learning dengan big datanya eksternal maupun internal di dalam ERP Harmony ini ya. Nah, kami coba untuk misalnya asisten AI, chatbot AI, AI untuk data entry ya, jadi nggak muluk-muluk ya, yang apa ya, yang banyak membantu aja ya. Sebetulnya dengan ERP-nya aja sudah banyak efisiensi yang dilakukan. Ambil contoh Cashmic ya. Cashmic yang biasanya tadinya 8 orang, 9 orang, sekarang cukup satu orang aja. Orang finance yang biasanya 6 orang, sekarang satu orang aja. Gitu. Dengan adanya ERP ini, karena tadi udah nggak ada lagi internal. Sekarang kita coba eh, yang paling sederhana, misalnya ini apa? Sebagai asisten ngisi, oke, paling gampang gini. Ini contoh saya ambil contoh di organisasi gini ya. Jadi saya di departemen chart, ginekologi, katakan ini ginekologi di bawah manajemen, atau nanti di bawah manajemen. Waktu saya bikin job position, create, saya bilang gini, dokter spesialis ginekologi gitu ya. Ini saya bisa save dulu, atau bisa langsung saya. Nah, eh, di sini ada dua macam ya. Saya short deskripsi dari ini, daripada harus mikir, saya bisa tekan ini aja. Oke, saya preview. Kalau cocok, hasilnya saya save. Nah, ini big data dari luar ya, jadi saya save. Nah, gitu juga. Begitu kita bicara job position, itu pasti job list-nya, job spec-nya, KPI dia. Ya, KPI ini udah otomatis semua ya. KPI nanti nilainya, risk challenge, training plan-nya. Nah, ini bisa sekaligus diisi, atau ya bagusnya memang kita satu-satu sambil kita lihat gini. Nah, ini contoh contoh yang paling sederhana. Oke. Sehingga apapun juga job desk-nya, ini semua terisi ya. Jadi ambil contoh tadi. Saya tadi contohnya di employee. Kita lihat gini. Saya ambil. Nah, ini sudah multi itu ya. Apa? Sorry. Multi hospital ini contoh. Ini ada DG Harmony Jakarta, DG Health Surabaya dan lain-lain. Jadi kalau saya centang ini berarti dua datanya masuk ya. Ini hanya satu. Oke, balik lagi. Misalnya ini ada si Akbar nih ya, namanya Akbar. Tadi secara job position dia adalah functional consultant ya, gitu. Ini skill dia tadi melalui Eversell ya tentunya ya. Jadi ini angkanya keluar ini melalui Eversell, melalui tes.
yang sebetulnya kalau dilihat dari job posisinya, ini yang tadi kita isi lewat organisasi, semua sampai risk challenge-nya, performance kriterianya apa aja yang dinilai. Jadi kalau orang ini di atasnya, misalnya di sini work information-nya. Nah ini atasannya namanya giat, ini kita bisa lihat. Kalau giat ini nggak ada, semuanya ada 10 orang di bawahnya. Nih, siapa yang berhak, atau siapa yang pantas di sini gitu kan? Di bawahnya ada 10 gitu kan. Tuh. Jadi tadi kita lihat sebelah kiri kita lihat kualifikasinya, sini sebelah kanan tadi kita lihat skill kompetensinya, ada nilai dan lain-lain gitu ya. Oke, memang ini nggak semuanya saya masukkan di contoh laptop hari ini. Itu tadi yang paling simple ya. Nah, ini bisa dikembangkan eh, hampir untuk semua modul yang tadi ratusan modul. Oke, yang kedua hmm, untuk data entry juga, tetapi dia nggak usah ngetik gitu ya, menghindari mengetik. Saya coba di sini ada appointment, kalau nggak salah appointment ini, appointment gini, ketikkanlah gini, ada pasien, oke, misalnya nih, ini Amin, tapi sistem type-nya outpatient lewat jalan, dia bayar pakai kanal, misalnya ginekologi gitu ya. Oke, apalagi ini. Yang biru-biru ini memang harus diisi. Oke, dari bagian pendaftaran nanti, nah ini kalau rekam medisnya ada, ini bisa keluar semua nih, banyak ya. Ini hanya sebagian saja. Oke, dari rekam medisnya, dari pendaftaran saya confirm. Karena saya admin ya, jadi saya bisa buka nurse, saya bisa buka di poli, confirm, masuk di nurse, nurse station. Nah, nurse station kan harus apa tuh, nanya keluhannya macam-macam gitu ya. Nah, di sini kita pasang waktu CPPT-nya, catatan perkembangan pasien terintegrasi, kita lihat di sini. Karena baik nurse maupun dokter itu paling susah kalau harus ngetik. Jadi ini contoh aja ya, nih karena di laptop agak agak lemot di saya. Jadi ini waktu ditanya nih keluhannya apa di sini, saya tulis di sini. Ibu, apa keluhannya? Gitu ya, misalnya saya sakit perut, ulu hati saya sakit. Kadang-kadang karena kembung saya bisa agak sesak napas, susah tidur karena perutnya kembung. Oke, dan terus tuh sampai selesai tuh mungkin 2 menit, 3 menit. Nah, sudah. Sekarang kan gimana caranya tuh si nurse-nya mesti ngetik gitu ya. Dia tinggal gini aja, klik di sini, klik di situ. Set. Nah, inilah keluhannya. Jadi ibu mengalami sakit perut dan lain-lain gitu ya. Tentunya ini nanti saya mau cerita data latih ya. Semakin bagus data latih nanti saya mau cerita data latih. Nah, sekarang ini banyak yang dia mesti isi ya. Dia banyak yang dia mesti isi. Nah, yang intinya gini, intinya dengan AI ini kita bisa ngisikan apa saja sih. Tuh, saya langsung generate di sini. Oke, kita lihat eh, apa ini apa namanya? Saya kalau apa sih istilahnya? Bentar, nah ini SLKI ya, SLKI, SDKI gitu ya. Itunya sudah terisi. Ini kemudian planningnya, intervention dan lain-lain gitu ya. Kalau memang dibolehkan, nah, tapi nanti di dokternya ngisi ICD-10, ICD dan macam-macam gitu. Dan ini bisa kita kembangkan terus nanti sampai dokter tinggal baca aja gitu. Planningnya, obatnya mau pakai obat template dia atau dia mau pakai ya macam-macam ya. Nah ini yang eh,
kita sebut untuk assistant AI, jadi mengurangi ketik-mengetik, mengurangi nginget-nginget, mengurangi, jadi dia tinggal pilih gitu ya. Kalaupun nanti di sini apa sih, misalnya sakit perut ya, misalnya ya, dyspepsia, bisa gitu ya. Nah, ini nanti ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, memang bagusnya nanti si AI ini bisa ngisi, atau kalau kita setting ngasih pilihan, nanti ngasih pilihan ya, di pilihannya ini. Oke, ini adalah yang jenis kedua, yang ngisi entry data lah. Intinya semua pekerjaan entry data yang nggak ada nilai tambahnya, atau sedikit nilai tambahnya. Saya ada contoh lain lagi juga nih. Eh, Memang kita banyak belajar dari dari macam-macam ya. Lihat dari YouTube, ada yang bagus, oke kita buat gitu ya. Ini kita nemu eh, tagihan perusahaan obat gitu, bentuknya, nah ini dia. Bentuknya dia datang invoice seperti gini. Gimana mau masuk sama sistem, masa mau diketik ya? Kalau hanya dua gini nggak apa-apa, tapi kita beli obat bisa 100 gitu kan. Ya udah, ini sebelah kanan ini nih, di foto, dibaca sama AI, langsung masuk. Ini sebelah kirinya langsung masuk. Apapun juga jenis apa, nggak peduli bentuk, bentuk apanya, billingnya, bentuk tagihan dari vendor kita, selalu bisa masuk dengan bagus di sebelah kiri. Dengan gitu juga kita apa ya, jadi bisa efisiensi ya. Tentunya tadi efisiensi juga ada buruknya, jadi mengurangi mengurangi apa, eh, mengurangi beban kerja, berarti mengurangi orang gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit Jonggol ini itu dilarikan ke sales ya, kalau dia mau jadi sales. Oke, itu cara yang kita terapkan, cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita ada big data dengan dilatih ya. Ini saya gini, ambil contoh, saya kan punya data appointment ini, atau data apa ini. Nah, enaknya tadi kalau semua terintegrasi, semua di sini. Mau bikin analitik, mau bikin dashboard, semua ada di sini. Jadi ini mau bikin dashboard, apapun juga, eh, semua di sini ya. Oke, saya mau coba bikin big data. Jadi saya punya data pasien ini. Tapi karena di laptop saya jadi nggak bisa banyak-banyak. Jadi kalau kita lihat data pasien tadi, di sini ada pasien ini. Saya buka satu. Nah, ini field ini semuanya, harusnya sih semuanya ini masuk di big data ya. Kita latih. Nanti saya kasih tahu, saya lihatkan apa sih maksudnya dilatih. Jadi gini. Oke. Karena nggak bisa banyak-banyak, tadi saya hanya bisa nama, umur, dokternya, apalagi yang mau kita masukkan di sini, banyak field-fieldnya, itu banyak sebetulnya. Tadi idealnya ini semua masuk nih. Alamatnya, diagnosisnya, histori penyakit apa saja gitu ya. Tapi kalau di laptop, walaupun zaman sekarang ada laptop yang udah ada GPU-nya ya. Jadi kalau AI itu nggak cukup hanya CPU, tapi ada namanya GPU ya. Dia lebih lebih kencang lagi. Oke, dengan data pasien, saya hanya ambil 3 field ini, saya generate big datanya. Set, hitungannya berapa detik. Nah, sekarang saya harus latih. Gini, latih itu gini. Kalau zaman dulu, nah ini rahasianya ya. Zaman dulu, ya beberapa tahun yang lalu ya, dengan 3 data ini kita mesti buat pertanyaan dan jawaban. Kira-kira apa saja yang kita mau latih, pertanyaan apa aja yang mungkin muncul, terus apa jawabannya. Itu disebut data latih. Makin banyak, makin bagus. Sehingga kalau ada yang pertanyaannya nggak ketemu gitu ya, nggak ada di data latih, dia bisa interpolasi, cari yang dekat-dekat gitu. Nah, kalau terlalu sedikit, si AI-nya nanti bisa ngarang atau bisa halusinasi, itu bahaya juga tuh. Makanya kuncinya di train. Nah, saya akan buatkan dengan nama, umur, sama dokternya ini. 3 ini saya buatkan 1.000 data latih ya, 1.000 pertanyaan dan jawaban. Saya
train langsung coba kita lihat. Kalau dulu bikin gini bisa 3 bulan, 1 bulan pernah, ini selesai. Ya, nah selesai dengan 3 pertanyaan ini, kita coba, kita coba. Mohon izin Ya, Pak ada Teguh, pertanyaan. waktu Silakan, silakan. 10 menit lagi Pak. Oke, oke. Saya segera Terima cepat. kasih. Misalnya ini. Oke. Eh, Anda memiliki data apa saja? Oke, misalnya eh, sebutkan 4 dokter yang ada, misal gitu ya. 4. Nanti kita tanya pasiennya apa, diagnosanya apa, misalnya siapa pasien dokter Wilson. Oke, dan bisa banyak lagi, bisa bisa macam-macam. Kalau kita tadi latih untuk di stok, di gudang, kita bisa tanya detail gudang. Kalau tadi kita latih di human resource, dia bisa tahu orang mana aja, pegawai mana aja yang sering bolos di hari kejepit, yang attitude-nya bagus dan lain-lain gitu ya. Terakhir sebetulnya saya ingin dashboard tadi. Jadi kalau kita bicara dashboard untuk pengambilan keputusan, ini bikin satu gini aja, walaupun nggak ngetik lagi ya, walaupun nggak ngetik lagi, tapi kita bikin satu seperti ini itu lumayan lumayan takes time dan harus ngerti ini. Coba kita lihat. Ini full setting. Nah, kita harus tahu di sini model, tipenya dan lain-lain nih, gitu. Berarti kita mesti butuh orang teknis gitu. Karena kalau kita bukan orang teknis gimana? Nah, kita coba. Hanya ini sayangnya masih agak berat ya di tempat saya. Jadi saya mau bikin dashboard. Saya tanya AI consultant. Ini kita tuh tadi ada AI assistant, ini AI consultant. Masih sama saya pakai tabel pasien. Saya tanya eh, data apa, analisis apa saja yang bisa dimunculkan gitu ya. Atau ini karena agak lama, agak berat ya di laptop saya ini. Nah, tapi intinya ini bisa nanya step by step, nanya satu persatu, mulai dari apa, mau kita bicara pasien, selama orang yang nanya punya hak aksesnya ya, mau nanya keuangan, mau bikin ringkasan gitu. Nah, nanti step kedua sudah dia keluarkan dengan data pasien apa saja yang bisa dipergunakan, baru kita ketik lagi tuh di bawahnya. Oke, saya nanti mau munculkan dashboard pasien per dokter, per diagnosis, per obat gitu ya. Ini agak lama nih. Nah itu dashboardnya keluar, bisa keluar satu persatu, kemudian bisa apa? Bisa keluar satu dashboard sekaligus. Nah kemudian nanti bisa juga dia menganalisis, nah kayak gini. Ini settingnya karena bahasa Inggris ya, saya bisa gini. Buatkan dashboard eh, total pasien dokter. Oke. Oke. Nah kalau di server yang ada GPU-nya ini sebentar aja, gitu. Tuh. Langsung nanti dashboardnya sudah jadi gitu ya. Kadang-kadang juga nggak ngerti dashboard kinerja apa sih yang saya butuhkan. Nah, gini caranya. Nah, oke. Jadi dengan gini, tadi kita sudah bicara yang ini, AI yang kepake aja dulu deh. AI yang simple satu, AI untuk data entry gitu ya. AI gantiin ngetik. Nah, ini saya tambahkan ke dashboard. Yes, saya masih bisa pasien per dokter.
ini saya masih bisa gini. Saya tanya satu lagi, eh, tolong jelasin ini. Nah, kita lagi rapat gitu ya, dan nah, ini langsung dijelasin dan gimana ngambil keputusan. Nggak semua orang bisa ngambil keputusan. Ternyata gini, oh dokter ini ada 7 pasien, 6 pasien ya ini ulasannya untuk dasar ngambil keputusan, gitu ya. Oke, mungkin gitu ya. Masih banyak sebetulnya AI lain yang kita bisa terapkan dan juga ini hanya karena keterbatasan di ini gimana stopnya sebentar. Oke, oke intinya eh, summary-nya gini, AI itu secara real kita bisa terapkan yang simple ya, mulai dari data entry, tadi bikin analisis, ngasih ulasan untuk ngambil keputusan, bikin dashboard gitu ya, dan lain-lain. Tapi syaratnya tadi semuanya harus satu data, semuanya harus terkumpul jadi satu. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Baik, Pak Teguh. Ini sangat-sangat AI banget ya, Pak, ternyata. Berarti kita benar-benar sangat bisa menggunakan AI itu hanya bukan untuk eh, awalnya kan AI hanya untuk membantu seperti kita bermain, kita bikin video buat lucu-lucu gitu ya, Pak. Ternyata sekarang ini bisa membantu juga untuk pekerjaan kita di bagian kesehatan, bagian rumah sakit gitu ya. Mungkin di bagian-bagian lain Ya, selain kesehatan juga gitu ya, Pak. Ini akan sangat membantu. Baik, bagi teman-teman yang akan bertanya kepada narasumber, boleh mau bertanya langsung, boleh raise hand atau dituliskan di Q&A. Tapi sebelumnya, bagi rekan sejawat yang ingin mendapatkan e-sertifikat dapat mengisi absen yang akan dibagikan di akhir acara. Baik, untuk kepada dua narasumber, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan ya. Ini mungkin untuk narasumber pertama, untuk Dokter I Nyoman Gede dari Yustri Wuryanti. Izin bertanya dokter, bagaimana payung hukum bagi kita tenaga medis dalam menggunakan AI ini ya dok, apalagi bila ternyata AI tersebut salah. Silakan dokter I Nyoman. Baik, terima kasih dokter. Ya, jadi untuk payung hukumnya saat ini yang sudah dipayungi oleh Kementerian Kesehatan itu baru untuk elektronik rekam medis. Tetapi untuk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hendaknya kita dapat menggunakan penunjang dari artificial intelligence tersebut dengan dalam penegakan diagnosa utamanya itu lebih banyak dengan kemampuan atau skill yang kita miliki. Dalam artian apa? AI yang sudah kita gunakan itu sebagai hal yang perlu kita lihat untuk mempercepat kita dalam pengambilan keputusan untuk tindakan, dalam pengambilan keputusan untuk diagnosa dan terapi apa yang akan kita berikan kepada pasien. Mungkin itu, dokter. Baik, Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk regulasi apabila kita langsung menyerahkan seutuhnya kepada AI itu masih belum ada payung hukumnya. Kolaborasi dengan stakeholder dan juga para regulator itu masih sedang berjalan sehingga ke depannya semoga nanti bisa kita langsung tetapkan bahwa AI dapat menunjang keputusan kita dalam penegakan diagnosa. Tetapi untuk saat ini yang sudah dapat teman-teman lakukan untuk beberapa case, utamanya dalam hal radiologi ataupun untuk prescribing ataupun yang lain itu sudah dapat berjalan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. baik, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, nah ini nih Pak, ini antara berhubungan dan tidak berhubungan, no name Pak. Untuk Pak Teguh, pertanyaan saya, kalau tertarik bekerja di Matrika Consulting khususnya menangani software, apakah ada lowongan, Pak? Silakan dijawab, Pak. Ada lowongan apa tidak, Pak? Lowongan selalu ada ya, tapi nanti Oh, ada timnya. Nanti mungkin sama Mas Anton, Mas Arthur ya dari DigiHealth yang kita sister company ya. Jadi kita satu grup, mungkin bisa ke Mas Arthur sama Mas Anton itu juga. ya. Baik.
Lalu ada pertanyaan lagi. Saya perawat ini, apakah bisa dibantu AI yang bisa mengingatkan pasien saya untuk kunjungan berikutnya? Oh, jadi mengurangi pekerjaan dari perawat ini untuk memberitahukan kepada pasien bahwa ini loh hari ini kunjungan berikutnya. Itu bagaimana? Apakah ada AI yang bisa membantu seperti itu? Boleh dari Dokter Nyoman, boleh dari Bapak Teguh. Oke, dari saya sedikit. Untuk saat ini beberapa electronic medical records itu sudah tersambung juga dengan beberapa beberapa fitur seperti WhatsApp ataupun yang lain. Beberapa electronic medical records itu pun juga mereka sudah ada fitur di mana mereka bisa langsung pasien memiliki aplikasi dalam genggamannya mereka. Kemudian ketika memang sudah ada notifikasi untuk kunjungan berikutnya atau waktunya mereka untuk kontrol, itu nanti mereka dapat langsung lihat di aplikasi mereka. Mungkin demikian dari saya, Dr. Yani. Terima kasih, Dok. Baik, Dokter. Jika dari Pak Teguh, apa ada tambahan untuk pertanyaan Gini, ini, Pak? kalau ya, kalau dari saya gini, kalau AI itu akan bagus kalau sebetulnya tadi untuk apa ya? Karena dia butuh butuh resource ya, butuh resource computing ya. Jadi kalau hanya sekedar mengingatkan follow up, itu sebetulnya dari sistem biasa nggak usah pakai AI bisa gitu. Gitu. Kalaupun sistemnya terpaksa harus pakai AI gitu, terpaksa harus pakai AI, biasanya kita masukkan ke big data dulu, big datanya dilatih. Nah, itu yang makan resource. Bisa jawabannya dengan AI bisa, tetapi alangkah lebih mudahnya, lebih efisiennya kalau dari sistem aja udah otomatis karena itu terstruktur. Dia apa selesai konsultasi hari ini, sebulan lagi mesti datang itu udah terstruktur. Nanti langsung 3 hari sebelumnya WA-nya langsung masuk gitu ya, atau ngasih ingat ke bagian administrasi. Itu sih. Jadi gini, Baik, AI dipergunakan untuk yang betul-betul memang butuh apa ya? Butuh eh, yang memang dia makan resource soalnya ya, yang butuh yang betul-betul penting buat kita. Kalau yang simple-simple nggak usah baik. pakai AI. Oke, Jadi jika yang masih bisa dilakukan oleh eh, sistem, istilahnya manusia, oleh bisa sistem maksudnya dilakukan oleh sistemnya, ya, sistem, iya. ya, Jadi bisa ya, dilakukan ini. Jadi tidak semuanya harus digantikan ke AI AI, gitu ya, Pak. Baik. ya, Nah, ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Teguh. Dalam pembuatannya, mungkin dalam pembuatan sistemnya ya Pak, ya. apakah Bapak membuat model AI tersendiri atau menggunakan model AI yang sudah ada dengan fine tuning? Oke. Jadi gini, ada dua tadi ya, ada big data eksternal, ada big data internal. Yang jelas data pasien, ada data-data sensitif yang nggak boleh kita keluar ya, nggak boleh. Jadi kita harus di kita semua tuh, itu kita bikin model sendiri. Tapi zaman sekarang bikin model sendiri, tadi saya sudah demokan. Gimana cepatnya saya bikin big data dari 3 field, 4 field, dari 100 field juga cepat juga tuh kalau di. Nah itu cepat, kemudian juga bikin data latih. Yang penting sebetulnya data latihnya ini sebanyak mungkin. Bikin 10.000 data latih, 15.000 data latih, itu juga hitungannya detik gitu. Jadi memang sudah ada tools gitu. Kalau saya tadi pakai Postgre Vector namanya ya. Nah, itu sudah berbentuk tools untuk big datanya. Data latih memang kita bikin pakai AI. Nah, tapi kita ada model sendiri di situ. Baik, Pak Teguh. Ya, Baik, jika untuk ada teman-teman peserta yang masih ingin bertanya, masih ada waktu, boleh. Jika mau bertanya langsung, boleh klik raise hand dan langsung bertanya kepada narasumber. Menunggu itu, saya juga ingin bertanya untuk Dokter Inyoman tentang yang tadi telemedicine dan peresepan. Kan kalau misalkan kita berkonsultasi offline kan biasa kan terkadang tidak boleh ada kamera atau tidak boleh merekam tanpa seizin kita dokter atau perawat gitu kan atau seizin rumah sakit gitu. Tetapi jika kita melakukan telemedicine mungkin dengan Zoom atau peresepan secara online, terkadang kan itu
boleh dibilang misalkan ada yang berkonsultasi itu nakal, diam-diam tanpa izin itu merekam. Dan ya jika tidak memang ada kesalahan mungkin akan berjalan dengan baik gitu. Tetapi jika mendapatkan komplain, si pasien tidak suka dan akhirnya menjadi sebuah masalah, itu bagaimana Pak untuk dengan telemedicine ini ya? Dan yang kedua, sebagai saya sebagai salah satu pengguna juga, jika mau membeli obat secara urgent gitu di salah satu eh, platform gitu ya Pak, hanya konsultasi dokter saya membutuhkan ini kan pertanyaannya pertanyaan yang sudah terstruktur gitu. Nah, terkadang kita kan sebagai itu menjawab saja, iya ini saya yang perlukan, tidak ada alergi gini gini gini, kayak hanya jawab asal-asalan pun akhirnya akan diresepkan gitu. Nah, apakah itu ada sistem yang bisa membuat itu akan lebih baik lagi dan melindungi si nakes itu sendiri gitu, Pak, dari masalah itu sendiri gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi oleh karena itu kenapa setiap vendor telemedicine atau apabila sistem informasinya sudah atau platform tersebut akan memiliki fasilitas untuk telemedicine, maka vendor tersebut harus terlebih dahulu terdaftar dengan Kementerian Kesehatan. Nanti akan dilakukan UAT atau User Assessment Test oleh Kementerian Kesehatan, dicek terlebih dahulu keamanan dan lainnya. Apabila memang sudah dianggap aman, maka yang bersangkutan sudah boleh atau vendor tersebut atau platform tersebut sudah dapat menjalankan telemedicine-nya. Kemudian untuk merekam pun ketika kita sudah masuk ke dalam platform tersebut itu tidak akan bisa. Dan apabila memang terjadi kebocoran data atau kebocoran informasi dari hal tersebut, kita bisa melihat dari dua titik gitu. Sehingga kalau yang tadi dokter sampaikan, kalau kita jawab asal-asalan pada akhirnya diresep dan kemudian terjadi misalnya reaksi anafilaktik, hal itu menjadi pelindung buat kita karena yang bersangkutan memang sudah menyampaikan bahwa tidak ada gejala atau apapun itu. Dan dalam persiapan pun kan juga ada hal-hal yang memang harus kita verifikasi. Kalau misalnya memang obat yang akan kita berikan itu masuk dalam beberapa kategori yang berbahaya, ya itu tentu saja belum tentu bisa diberikan. Karena diminta di sana biasanya harus ketemu dengan dokter spesialis atau spesialis, kemudian diverifikasi dengan baik, apalagi untuk termasuk dengan obat-obat dengan golongan psikotropika. Mungkin itu, dokter. Sehingga poinnya adalah ketika kita melakukan persiapan pada saat dengan telemedicine dengan menggunakan sebuah platform yang sudah terdaftar, maka kita akan jauh lebih safe. Kalau terjadi kebocoran data, maka itu bukan di tangan dokternya, tapi dari platform tersebut yang akan bertanggung jawab, bukan kita sebagai dokter. Makanya pada saat kita akan masuk ke sebuah platform yang profesional, itu proses seleksinya juga cukup strict ya dok ya, jadi tidak yang sekedar langsung diterima begitu saja. Mungkin itu dari saya, dokter. Terima kasih. Baik, dokter, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Teguh. Pak, untuk data latih itu apakah bisa dijelaskan lagi caranya bagaimana? Apakah ini untuk pasien kita sendiri atau data internal? Baik, jadi kalau kita tadi bicara big data ya, AI, tadi model-model itu salah satunya adalah dengan data latih. Tadi saya berikan contoh, ada data obat nih, ada obat, ada harganya, ada kosnya, ada keterangannya. Empat ini aja nih. Dengan empat ini kira-kira kita bisa buat pertanyaan apa aja. Nah, pertanyaannya kita list, kemudian kita buat jawabannya. Nah, itu data latih. Jadi misalnya gini, apakah ada obat tetes mata, misalnya gitu. Jawabannya apa? Terhadap filter kita tadi. Nah, makanya tadi kalau nggak pakai AI, kita bikin data latih itu bisa lama karena harus banyak sekali ya supaya makin pintar dia. Jadi sebetulnya bukan AI, namanya machine learning. Machine learning kalau masih masih data latihnya sedikit, dia masih tingkat SD gitu ya. Agak banyak tingkat SMA makin tinggi dia udah jadi expert lah itu. Jadi AI jadinya. Nah, itu tadi. Jadi kalau zaman sekarang AI itu bisa murah karena apa? Karena data latihnya bisa dibuat oleh AI juga gitu. AI melatih AI. Oke. Baik.
Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Bapak Sutejo sebagai IT programmer. Sistem dibangun dengan bahasa pemrograman apa dan database-nya pakai apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, jadi kalau kita mau bikin sistem, tentunya nggak lepas dari namanya framework atau platform. Harusnya panjang tuh pemilihan kita di situ. Jadi jangan sampai gini. Biasanya kalau kita teman-teman, saya dulu programmer ya, puluhan tahun yang lalu. Itu bahasa pemrograman udah kayak agama tuh. Jadi saya suka sambil guyonan gini. Harusnya kita banyak bahasa pemrograman. Jadi kalau sampai teman-teman guyon, jangan kayak agama, harusnya kayak istri itu bisa 4, saya bilang gitu ya. Jadi bisa banyak bahasa programmer. Nah, platform-platform yang terbaik itu kita cuman program sedikit aja. Nanti mungkin ada sesi lain saya bisa tunjukkan. Nah, ini pakai nama platformnya Open Object dari Python, walaupun banyak ya, ada Rape, ada macam-macam lah. Ada Odoo juga gitu ya. Nah, database-nya bisa pakai PostgreSQL. Itu juga harus research ya. Cari database yang bisa objek untuk AI yang besar, tapi juga harganya sangat murah atau open source-nya. Saya pakai PostgreSQL atau sebetulnya bisa juga pakai Oracle DB Enterprise. Ini tuh. Baik, Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir hari ini. Selamat siang, apakah akun AI ini dapat digunakan selain user atau dengan kata lain dapat dipinjamkan? Bagaimana, Pak Teguh? Oke, kalau untuk demo eh, ada sebetulnya ada untuk demo ya, jadi ada platformnya, ada untuk demo. Kalau untuk dipinjamkan mungkin diskusi sama teman-teman di G-Health ini untuk minjamkannya untuk keperluan apa gitu. Baik, Mungkin nanti gitu kan. ditinjak lanjut dulu ya, Pak ya. Ya, ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber untuk membahas tentang tema AI dalam analisis data pasien dan pengambilan keputusan klinis. Saya mengambil kesimpulan sedikit bahwa memang kita sebagai tenaga kesehatan maupun seseorang yang mempunyai bisnis di kesehatan, baik pemilik rumah sakit atau klinik, kita tidak boleh tutup mata dengan perkembangan AI dan teknologi di dalam bidang kesehatan ini. Dan sebagai seorang dokter pun ternyata sekarang bisa terbantu untuk menajamkan diagnosis atau membuat keputusan dalam keputusan untuk penanganan klinis kepada pasien ya. Jadi itu sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang dokter yang mempunyai rumah sakit dan klinik itu pun akan terbantu dengan adanya AI dan teknologi untuk sistem rumah sakit dan pengambilan keputusan klinis ini. Baik, sebelum saya tutup untuk acara ini, bagi rekan sejawat yang membutuhkan insight baru SIM rumah sakit dan rekam medis elektronik dapat menghubungi CSDG Health di nomor 0811 991910 untuk demo gratis dari produk tersebut. Nomor di CSDG Health sudah disematkan di kolom chat. Dan bagi teman-teman peserta yang belum mengisi link absen untuk mendapatkan e-sertifikat, dapat untuk mengisi link absen yang sudah ada di kolom chatnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Inyoman Gede Bayu dan Bapak Insinyur Teguh Widayaka. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menikmati weekend ya, Dokter dan Bapak. Dan terima kasih sekali lagi untuk informasi yang sangat membantu ini agar kita tetap terus mau maju dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik untuk negara kita. Baik, untuk acara hari ini saya tutup. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat siang. Selamat Ya, siang. Terima kasih. sih.